Udah boleh. Udah. Ini sendalnya nih. Ini Des. Udah turun mengajar.
الفاتحة تابعة القبول وتمام كل أصول ومعمول وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya wa syurita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وفي السند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع لنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنه وشرط للوجوب على المرأة مع ما ذكر an yakhruja ma'aha mahramun aw zaujun aw nisawatun thiqatun walau ima'an. Dan disyaratkan bagi kewajibannya di dalam berhaji atas perempuan ma'a mazukiro serta apa-apa yang telah disebutkan. Di samping harus ada perbekalan wajib haji, ada kendaraan, perjalanannya aman. Maka seorang perempuan tersebut
wajib keluarnya bersama mahram. Jadi di samping kewajiban-kewajiban syarat-syarat berhaji, dari adanya perbekalan dan kendaraan aman perjalanannya, kalau wanita wajib harus ada mahramnya ketika ia keluar melaksanakan ibadah haji. Kalaupun tidak ada mahramnya, au zaujun atau suaminya. Kalaupun tidak ada mahram, tidak ada suami, au niswatun thiqatun. Ada beberapa wanita-wanita yang dapat dipercaya memiliki sifat yang adil. Walau ima'an meskipun dia itu janda. Jadi kalau perempuan syarat hajinya ditambah lagi kalau keluar harus ada mahram. Jangan sendiri dia pergi. Mahram itu adiknya, kakaknya, mamangnya, ponakannya itu mahram. Orang yang haram dinikahi. Ataupun suami, ataupun wanita-wanita yang sikoh. Wanita-wanita yang soleha, yang adil. Jadi kalaupun dia berangkat sendiri, harus ada teman-teman yang memang temannya itu sikoh. Orang yang bisa dipercaya. Enggak berbuat dosa. Bukan perempuan-perempuan yang kerjaannya mejeng dan belanja-belanja mulu. Nah, enggak yang begitu. Dia sederhana, menjaga diri, menjaga marwah seorang wanita, tidak menampilkan kepada kaum lelaki. Baru boleh. Kalau tidak ada itu, maka tidak boleh dia pergi. Karena kata Nabi, la tusafiril mar'atu illa ma'azi mahramin. Seorang wanita jangan keluar kemana-mana kecuali kalau beserta mahramnya. Walau ima'an statusnya walaupun dia itu janda. Kenapa hal itu tidak dilarang? Wazalika li hurmati safariha wahdaha. Karena wanita itu haram melakukan perjalanan sendiri. Jadi sebenarnya nggak hanya pergi haji, kemanapun juga perempuan jangan sendiri. Tanpa ada pendampingnya, harus temenin. Wa in qasura, meskipun jaraknya pendek. Walaupun jaraknya pendek. Ya dari sini ke Bogor, itu jangan sendiri. Ya, jangan sendiri. Au kanat fi qafilatin azimatin, atau meskipun dia bergabung dalam kelompok yang besar. Kalau cara kita rombongan tur ziarah. Kan kelompoknya besar tuh. Besar semuanya. Nah, sama juga tuh, agak boleh. Kecuali di situ ada orang-orang yang soleh, banyak kumpulan wanita-wanita yang memang bisa terjaga dari kemaksiatan. Silakan. Jadi nggak hanya haji, kemana aja. Ya. Walaha bila wujubin an takhruja ma'amra'atin thiqatin li ada'i fardil islami. Boleh saja perempuan dengan tanpa wajib keluar bersama wanita, seorang wanita yang sikoh. Dia ditemenin perempuan yang bisa dipercaya untuk menunaikan ya, kewajiban-kewajiban Islamnya, haji Islamnya, haji yang wajib. Boleh. Sendiri, tapi kalau dia sikoh bisa. Jadi kalau umpamanya nih, bini kita mau keluar, lu pergi sama siapa? Tanya. Ya, sendiri jangan. Ajak. Ya. Ajak encing lu, ajak encang lu, siapa kek. Ajak adik semuanya. Pada kagak bisa, pada ya ajak temen lu. Siapa yang bisa dipercaya? Tuh, nah biaya lu gue bayarin.
Ya, bayarin. Yang penting mau pergi jangan sendiri. Itu, ya. Yang repot kalau acara sekolah. Ya, yang penting jaga, asal bisa jaga bergaulnya, kumpulnya sama yang baik-baik. Walaysa lahal khuruju litatawu'in. Enggak boleh perempuan itu keluar karena urusan sunnah. Jadi keluarnya hanya boleh dalam urusan-urusan yang wajib. Kalau yang sunnah agak tuh ya. Ini memang kemana tahu dah. Pergi ke sono ke sini, waduh. Enggak boleh. Walau ma'anis watin kasiratin, meskipun bersama perempuan banyak. Walaupun kok ya, turu-turu dia. Kalau buat yang sunnah-sunnah jangan. Kalau yang wajib ya nggak apa-apa. Kalau yang sunnah-sunnah jangan. Kalau yang wajib-wajib nggak apa-apa. Ya. Wa in qasura safaru, meskipun perjalanannya pendek. Kalau yang sunnah-sunnah jangan. Kalau itu ya. Kalau bisa mah jangan. Au kanat syauha, ataupun perempuan itu jelek orangnya. Ya, tampang bini kita mau orang mana yang demen. Tuh ya. Orang yang jelek begini biarin dah, sono. Udah kubur gak laku gitu. Tetap gak boleh. Perempuan jangan keluar sembarangan kemana-mana. Al-mar'atu aurah. Perempuan itu tubuhnya sudah meliputi aurat. Jadi dia nggak sembarangan dia keluar kemana-mana. Ada aturan ketika dia keluar. Nggak sembarangan dia keluar. Ya. Karena dari perempuan yang keluar itu jangankan kemana-mana, keluar aja udah nanti ada tabarrujnya, menampilkan bagaimana badannya, menampilkan bagaimana keindahan pakaiannya. Tuh, udah ada tabarrujnya. Ya, itu perempuan. Karena almar'atu habailu syaitan. Perempuan itu laksana jaring-jaring setan. Tuh, setan pasti akan menggodanya ketika perempuan itu keluar. Kalau dari belakang dilihat, setan godain di bagian pantatnya. Kalau dari depan kelihatan, setan godain di bagian dadanya. Itu setan. Makanya perempuan kalaupun dia keluar, tutuplah aurat yang benar. Jangan sampai dia keluar memakai pakaian yang menampilkan bodinya yang jelas. Pakai pakaian yang tertutup, tidak menampilkan auratnya. Apalagi itu perempuan sampai melepaskan auratnya, perempuan sampai melepaskan jilbabnya, perempuan sampai memakai kaos, ya, perempuan sampai pakai celana pendek, tuh paha, kemana-mana dilihat. Itu yang nanti banyak di dalam neraka perempuan seperti itu. Ya, jadi makanya Nabi melihat perempuan, kenapa ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi lihat kebanyakan perempuan, kebanyakan ahli neraka, aku lihat perempuan. Kenapa ya Rasulullah? Karena dia kurang syukurnya kepada laki-laki, kepada suaminya, dan dia suka menampakkan auratnya yang seharusnya dia tutupi. Ya. Minimal kita punya keluarga, punya anak, auratnya dijaga. Jangan sampai rambutnya terlihat, pakaiannya begitu ketat, menjadi sorotan kaum lelaki. Waqad sarrahu bi annahu yahrumu al maqiyati at-tatawwu'u bil umrati minat tan'imi ma'an nisa. Para ulama pernah menjelaskan
bahwasanya haram bagi orang-orang Mekah melakukan umroh sunnah dari Tan'im bersama wanita-wanita. Sebagian ulama menjelaskan haram perempuan keluar. Ya, haram perempuan keluar untuk melakukan umroh sunnah dari Tan'im bersama wanita-wanita. Ada sebagian yang mengharamkan. Khilafan liman naza'a fihi. Berbeda bagi orang yang membantahnya. Tapi ada juga sebagian ulama yang menentangnya. Boleh saja kalau perempuan mau melaksanakan ibadah ya, untuk melakukan tan'im umrah boleh saja. Sebagian ada yang menentang boleh. Tapi yang kuat tetap tidak diperbolehkan. Lalu kondisi sekarang bagaimana ini? Sudah banyak seperti itu. Selagi masih bisa dilakukan untuk bisa dijaga. Kalaupun tidak, ya, maka ya, jagalah diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Minimal dia berteman dengan orang-orang yang solehah, yang baik, yang bisa dipercaya. Marratan wahidatan fil umri bitarakhin. Haji itu kewajibannya hanya sekali di dalam seumur. Jadi haji itu kewajibannya cuma sekali. Bitarakhin, dengan boleh ditempoin. La alal paur, enggak harus segera. Ya. Jadi haji itu pelaksanaannya boleh ditempoin, enggak harus segera. Naam innama yajuzu takhiru bi syartil azmi al fi'lil fil mustaqbali. Boleh saja ia menunda, syaratnya berencana untuk melakukan di masa yang akan datang. Kalau dia sudah ada kemampuan, dia sudah ada biaya, uangnya sudah ada, tapi dia belum bisa berangkat sekarang, dia mau berangkatnya nanti, boleh. Asalkan dia punya rencana untuk berangkatnya tahun depan. Untuk tahun ini saya belum bisa berangkat dulu, nanti saja dah. Oh, kan udah punya duit, dapat gusuran. Gitu ya. Ya, masih belum siap kalau sekarang. Ya udah, kapan? Nanti dah, antara setahun 2 tahun lagi. Ya sudah. Itu kalau yang modelnya setor langsung berangkat. Zaman sekarang kan kagak. Setor sekarang ya 20 tahun baru berangkat. Tuh. Ada azam. Wa an la yatadayyaqa alaihi binazrin au qada'in au khaufi ghadabin. Dan juga anla jangan terlalu sempit atasnya dengan nazar atau qada atau takut lumpuh. Ya. Jadi boleh dia menunda hajinya asalkan dia berencana, ataupun jangan terlalu sempit pelaksanaannya. Seperti apa? Nazarnya. Ya. Seperti dia tentuin kalau nazar, dia nazar. Asalkan jangan itu. Saya nazar umpamanya, saya akan berangkat haji. Nah, ditentukan tahun ini. Nah, itu nggak jadi. Itu berarti harus tuh. Jangan ditunda. Ya. Harus jangan ditunda. Atau dia kodok haji. Haji yang kemarin dia batal. Wajib dia kodok lagi. Atau dia takut lumpuh. Wah, ini kalau dari jalan saya udah miring-miring begini nih bakal kena lumpuh ini nih, bakal kena stroke ini. Tuh ya. Nah, udah ada ke situ. Maka boleh. Itu langsung, jangan tunda lagi. Ya. Aw talafi malin, atau hartanya akan habis. Biqarinatin, dengan ada tanda-tanda. Nah, model yang seperti itu jangan ditunda.
Ini saya duit udah dapat. Men kalau saya tunda lagi, ya, yang udah-udah mah duit kagak pernah awet. Ya, kayak air. Gimana ya? Ya jangan tunda, bayar. Store. Gitu ya. Model kayak saya ini juga boleh megang duit, habis mulu. Nah, kalau dia mau ngomong gitu, ya udah kalau begitu ente ada duit, udah store. Ya, daripada nanti ente pegang tuh duit nggak store, habis tuh duit, ya, ada aja beli ini beli itu, store. Nah, kondisi seperti itu. Walau daifatan, meskipun ya, lemah. Hah? Haji bisa, haji yang sunnah, haji yang sunnah. Iya, haji sunnah jadi nazar. Kalau haji wajib enggak. Wa qila yajibu 'alal qadri an la yatrukal hajja fi kulli khamsi sinina li khabarin fi. Dikatakan wajib bagi yang mampu jangan meninggalkan haji setiap 5 tahun sekali. Wajib. Yang mampu 5 tahun sekali jangan kagak haji. Minimal tuh ya. Kalau udah 5 tahun wajib berangkat lagi. Jangan kagak. Kalau duit ada wajib berangkat lagi. Ya. Tapi qila pendapat ini tidak terlalu kuat. Ya. Far'un tajibu inabatun an maitin alaihi nusukun min tarikatihi kama tuqdamin huduyunuhu. Wajib memikirkan badal haji dari orang yang sudah meninggal. Ya, dari peninggalannya. Ya, orang yang punya peninggalannya juga wajib dibikin badal haji. Kalau dia sudah ada kewajiban, ya, dia mampu, nggak mau berangkat-berangkat, meninggal, wajib dibikinkan badal haji. Kama tuqda minhu duyunuhu, sebagaimana diwajibkan bayar hutang. Hutang pun begitu, wajib dibayarkan. Ya. Kalau dia tidak ada kewajiban haji, enggak wajib. Hidupnya dia nggak mampu pergi haji. Nah, lalu meninggal, nggak ada kewajiban membikinkan badal haji. Tapi kalau dia punya kemampuan, ya, kontrakan dia banyak, tanah dia lebar, semuanya duit emang dia pegang terus. Lalu disuruh berangkat haji kagak mau. Nah, maka ketika dia meninggal, wajib dibikinin badal haji. Wajib tuh. Falau lam takun lahu tarikatun sunnah liwarisi an yaf'alahu anhu. Kalau dia nggak punya warisan, maka ahli warisnya sunnah melakukannya. Ahli warisnya yang melaksanakan. Ahli warisnya yang melaksanakan. Ya. Jadi ini punya anak udah pergi haji. Bapaknya meninggal, nggak mau haji juga. Ya udah dah, sekalian aja berangkat haji dah. Badalin. Ya, ya udah jalan. Walau fa'alau ajnabiyun jaza. Kalau orang lain yang melakukannya boleh saja. Andai kata ada temannya orang lain mau membikinkan badal haji, boleh. Walau bila iznin, meskipun tanpa seizinnya. Walaupun tanpa izin, maka orang lain boleh membadalkan hajinya. Ya. Summa qala wa an afaqa ma'dubin ajizin wallahu a'lam bissawab.
Bacaannya apa? Wa man tala amaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man tala amaluhu wa qalla lil mauti dzikruhu kana ala diddi min zalika. Siapa yang angan-angannya panjang, sedikit mengingat kematian, maka pasti akan berhadapan dengan lawannya. Artinya, pasti dia akan meninggalkan perbuatan taatnya. Angan-angan pendek, selalu ingat mati, pasti rajin berbuat taat. Tapi kalau kebalikannya, angan-angannya panjang, ingat matinya sedikit, yang begini pasti ibadahnya kurang. Orang yang ibadahnya banyak, pasti angan-angannya sedikit. Kenapa? Sebab ya, kalau orang yang rajin ibadah, udah dia nggak mikirin pengen ini, pengen itu, enggak. Ya. Urusan-urusan dunia dia nggak punya hayalan pengen ke sono, pengen ke sini, enggak. Ya. Nggak pengen. Ingat matinya pasti banyak. Tapi kalau orang yang ibadahnya sedikit, maka bisa jadi dia angan-angannya panjang. Dia berharap pengen ini, pengen itu, angan-angan dunianya. Dan ingat matinya, jarang dia ingat mati. Padahal kita mah disuruh ingat mati setiap hari. Disuruh. Wa qad zakarna fi awaili hadza tasnifi qubailal kalami 'alal ilmi tarfan salihan fi fadli qasril amali wa istish'ari qurbil ajali wa ma yata'allaqu bidzalika. Sungguh kami telah menyebutkan di awal-awal karangan ini sebelum berbicara atas ilmu satu ujung yang layak mengenai keutamaan pendeknya angan-angan dan merasakan dekatnya ajal. Jadi Abdul Habib Abdullah sudah menyebutkan ini di awal-awal. Sebelum berbicara itu sudah disinggung mengenai banyak ingat angan, harus pendekin angan-angan, itu sudah disebutkan masalah ini. Fa'aghnana zalika an italatil kalami fihi hahuna, maka cukuplah, tidak perlu kami memperpanjang kalam di sini. Jadi udah dibahas sebenarnya masalah ini di awal-awal kitab. Ya, berarti udah beberapa tahun yang lalu ya udah dibahas. Kita udah berapa tahun nih baca kitabnya. Wa anil Hasanil Basri rahimahullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullukum yuhibbu an yadkhula jannata? Qalu na'am ya Rasulullah. Rasul berkata, dari Hasan Basri berkata Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian semua ingin masuk surga? Mereka jawab, iya. Ya. Kita ditanyain kalau sama orang berceramah, pengen masuk surga? Pengen. Semuanya. Kalau tahu ada pengen masuk, pengen semuanya. Nah Rasul pun begitu juga ngomong sama sahabat, apakah kalian pengen masuk surga? Nah ini yang nanya Rasul. Iya. Yang nanya Rasul, apakah kalian pengen masuk surga? Mau ya Rasul. Nah, ya. Apa kata Rasul? Qala qassiru fil amali wasbutu ajalakum baina absarikum wastahyu minallahi haqqal haya'i. Kata Nabi syaratnya 3 kalau kau pengen masuk surga. Apa yang pertama? Pendekkanlah angan-anganmu. Kita kalau punya angan-angan jangan panjang-panjang. Apa sih angan-angan kita? Yaitu keinginan-keinginan yang bersifat duniawi yang mengakibatkan banyak terbengkalai urusan-urusan akhiratnya. Tuh, ya. Kita keinginan apa tuh? Saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah. Berarti kan untuk pengennya itu dia kejar.
Saya harus bekerja mendapatkan ini. Itu angan-angannya kayak gitu. Saya pengen pergi ke Australia, ngumpulin dulu duitnya, mau jalan-jalan. Itu namanya angannya panjang-panjang. Ya. Saya pengen banget menikmati makan ini, makan itu. Ya, cuman duitnya kagak ada. Gitu ya. Kumpulin dulu kerja di sini biar dapetin duit dulu. Saya pengen banget nonton ini, nonton itu. Udah semuanya. Ya, saya pengen banget mancing ke sini ke situ. Duitnya belum ada. Kumpulin dulu dah. Semuanya angan-angan yang begitu. Kalau sampai mengabaikan urusan akhirat, itu angan-angannya panjang. Orang-orang yang model kayak gitu, ya, jauh tidak masuk dalam syarat apa yang Nabi katakan. Pendekin angan-angan. Wasbutu ajalakum baina absarikum. Tetapkan ajalmu di antara pandangan matamu. Yang kedua, ingat mati. Ingatlah kematian ada di hadapanmu. Kalau kau bisa merasakan kematian akan ada di hadapanmu, kau pasti akan masuk surga. Disuruh ingat mati. Ya. Kalau kita udah ingat mati, pastinya kan kita benar-benar ibadah. Kita kalau udah ingat mati, ibadah benar-benar. Sholatnya benar, yang wajibnya benar. Tuh ya, yang wajibnya benar. Yang sunnahnya benar. Ibadah apapun. Kalaupun kita ngajinya benar-benar. Ya. Kita datang kemarin ngaji yang benar. Begitu. Itu kalau udah ingat mati. Kita mau baca Quran yang benar. Seakan-akan ajal ada di hadapan kita. Yang ketiga, wastahyu minallahi haqqal haya. Malu kepada Allah dengan benar-benar. Harus punya rasa malu. Bagaimana rasa malunya? Menjaga apa yang Allah larang, melakukan apa yang Allah perintah. Saya malu kepada Engkau ya Allah, Kau sudah begitu baik, larangan-laranganmu saya kerjakan. Saya malu kepada Engkau ya Allah, apa yang Kau perintah hamba tinggalkan. Saya malu sama Allah. 3 kata Nabi. Nabi nawarin, mau masuk surga? Mau. Silakan 3 ini kata Nabi. Kau harus berupaya, pendekkan angan-anganmu. Ya, pendekkan angan-anganmu. Kalau sudah tua, jangan angan-angan pengen kayak muda lagi. Udah jangan. Ya, jangan kayak itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'aihi Allahumma inni a'udzubika min dunya tamna'u khairal akhirati wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamati wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amali. Nabi pun pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dunia yang mencegah kebaikan akhirat. Dunia kita butuh, tapi jangan sampai kita dapat dunia yang menghalangi akhirat kita. Wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kehidupan yang mencegah kebaikan mati. Kami ingin hidup, tapi jangan sampai hidup kami ini membuat mati kami ini enggak baik. Su'ul khotimah. Pengen ya Allah, jangan sampai kehidupan yang kami jalani malah jadi kematian yang berakhir dengan buruk. Wa a'udzubika min amalin yamna'u min khairil amal. Dan aku berlindung kepada Engkau dari angan-angan yang mencegah kebaikan amal. Ini doa Nabi. Ya. Agar baik dalam dunianya. Dalam akhiratnya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, Ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada'i ghairihim? Ya Rasulullah, apakah akan dikumpulkan bersama para syuhada ghairuhum selain mereka? Ya Rasul, apakah semuanya orang bakal berkumpul bersama para syuhada ya Allah? Faqala na'am. Siapa yang berkumpul dengan para syuhada? Man yazkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 maratan. Orang yang ingat mati sehari semalam 20 kali. Kalau sehari semalam ingat mati 20 kali.
itu bakal kumpul bersama orang yang mati syahid. Ya. Jadi kalau kita ingat mati itu, terutama kalau kita mau tidur ingat mati. Ya Allah, orang mati itu kan tidur itu gambaran dari kematian. Jadi kita setiap hari sudah ngerasain mati. Makanya kan doanya bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Kita sudah merasakan kematian setiap mau tidur. Maka ingatlah, ya Allah, saya mau tidur nih. Berapa banyak ya Allah saudara saya, teman saya yang kalau tidur nggak bangun lagi. Tuh, ya. Nggak bangun lagi. Ya, Pak Haji Bagio begitu juga. Tidur nggak bangun lagi. Tuh ya. Haji Usni tidur. Alhamdulillah Allah panjangin umurnya. Nah, ya. Tidur sampai dibawa ke rumah sakit. Ya, alhamdulillah Allah masih panjangin umurnya. Itu yang tidur-tidur keterusan tuh. Orang yang tidur keterusan kagak bangun-bangun. Ya, karena memang sudah waktu ajalnya. Cabut dah. Kayak Haji Bagio. Ya. Ada yang memang Allah belum pendekin umurnya. Masih panjangin terus. Ya itulah kematian. Makanya ketika akan tidur ingat, ya Allah. Saya mau berhadapan dengan mati. Kalau mau berhadapan dengan mati, ingat-ingat. Banyakin bertobat. Banyakin kalimat la ilaha illallah. Banyakin istighfar. Kayak gitu. Ya. Ingat mati sehari semalam 20 kali. Ketika pagi ingat mati. Ya Allah, saya mau berangkat nih. Apa saya selamat ini? Apa saya bisa pulang lagi nih? Tuh, ya. Saya mau berangkat nih. Ya Allah. Berapa banyak orang yang keluar dari rumah, pulang tinggal nama doang. Berangkat pagi, sore udah meninggal dunia. Berapa banyak orang yang keluar sore hari, pagi udah meninggal dunia. Ya, banyak tuh orang. Yang kayak gitu modelnya. Berangkat orang yang lagi siang hari zuhur keluar, meninggal dunia. Dalam perjalanan, itu ingat mati. Ingat mati terus, ingat mati. Ya. 20 kali, ya Allah. Kalau kita sudah ingat mati, paling tidak kita bertobat. Jangan sampai kematian yang datang kepada hamba tidak punya persiapan, ya Allah. Ingat bertobat, istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh, ya, istighfar. Jadi sesaat-saat tuh. Orang yang datang dari sini, dari rumah jalan, datang ke masjid, tahu pulang ke rumah, udah digotong. Kan begitu tuh. Datang dari rumah kemari ngaji, nyenderan ngajinya, pulang, udah digotong lagi. Banyak tuh. Yang kalau ngaji nyender gitu. Ini mah nggak tahu tuh. Banyak orang yang lagi olahraga pagi-pagi pulang tinggal namanya doang. Berapa banyak kematian begitu cepat sekali datangnya kita nggak tahu. Makanya banyakin Nabi nyuruh ingat mati 20 kali dalam sehari semalam. Ingat agar apa? Agar kita lebih waspada tidak melakukan kemaksiatan. Lebih waspada kita benar-benar meningkatkan ketaatan. Lebih waspada kita benar-benar bertaubat. Lebih waspada kita selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang lagi kampanye nyebut Prabowo ini Allah mati juga tuh. Kematian begitu cepat sekali. Maka ingat mati. Datang pasti suatu saat kita nggak tahu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam aksiru min zikri hazimil lazzat. Kata Nabi, perbanyaklah dari mengingat yang meruntuhkan kenikmatan. Ingat kau bakal ingat kematian tuh. Banyak-banyakin ingat mati kata Nabi. Jangan ingat kenangan-kenangan yang lalu-lalu diingat-ingat. Kenangan masa lalu yang diingat-ingat. Mati yang diingat-ingat.
Cerita masa lalu yang disebut-sebut, yang diingat-ingat. Cerita kenangan-kenangan diingat-ingat. Pengalaman-pengalaman. Mati sudah berapa banyak kau ingat, kau sebut-sebut, kau ceritakan. Fa innahu yumahisu dzunuba wa yuzahidu fid dunya. Karena dengan mengingat, memperbanyak ingat mati akan meruntuhkan dosa dan membuat dirinya zuhud terhadap dunia. Kalau ingat mati, dosa kita paling tidak akan diampuni. Kalau ingat mati, paling tidak kecintaan pada dunia kita pun juga tidak berlebihan. Bisa kita atur. Tadinya kita memang begitu sibuk urusan kerjaan, ya Allah. Kalau gua mati percuma, gua nggak dapat apa-apa. Ingat mati lagi, ingat mati lagi. Kagak rugi ingat mati. Yang rugi orang yang kagak ingat mati. Orang ingat mati kagak rugi. Justru dia untung semakin dekat dengan akhirat. Karena kematian itu pasti. Kematian itu pasti. Tapi mendapatkan kematian yang baik itu yang belum pasti. Kita berharap matinya husnul khotimah. Kematian yang baik. Maka persiapkanlah untuk mendapatkan husnul khotimah dengan amal-amal yang baik. Makanya kata Nabi, ya, iza aradallahu bi'adin khairan ista'malah. Kalau Allah menginginkan hambanya baik, pasti di akhir hayatnya Allah akan perlakukan dirinya mendapatkan taufik berbuat ibadah-ibadah terus. Itu ciri orang yang ketika akhir hayatnya ibadahnya yang baik, rajin sholatnya, rajin jamaahnya, rajin ngajinya. Itu yang merupakan ciri orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada diri seorang hamba tersebut. Ya. Tsumma qala wa lamma su'ila 'alaihi salatu wassalam wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.